Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi dengan Komaditya, dan hari ini kita akan ngomongin tentang Realme 11 Pro Plus. Ya, saya nggak megang HP-nya karena HP-nya sudah saya balikin. Ketika saya diberitahu tentang kamera HP ini, saya langsung tertarik untuk mencoba klaim yang diluncurkan. Resolusi 200 megapiksel, 4 kali telefoto, dan street photography mode. Di satu hari yang cukup singkat, saya itu berkesempatan mencoba kamera ini dalam sebuah mall, dan juga di pantai sama anak-anak nonton layangan gitulah. Dan hasilnya, 200 megapiksel kameranya benar-benar bisa menghasilkan foto-foto dengan warna yang sangat tebal gitu, dan tajam. Bahkan setelah fotonya itu kayak di zoom beberapa kali, meskipun hanya ya bisa dilakukan di lensa utama dan sebuah mode khusus gitu ya. Warna yang dihasilkan itu kayak punya definisi yang baik gitu loh saat ditangkap di cahaya yang cukup. Sementara di cahaya yang agak kurang gitu ya, meskipun hasilnya warnanya cukup bagus sebenarnya, tapi kayak ada shutter delay yang cukup signifikan gitu loh. Dan itu kayak ngasilin foto yang agak blur atau kayak ghosting gitu pada objek yang bergerak cepat. Hal ini sebenarnya juga terjadi di foto terang ya, tapi nggak parah-parah amat sih sebenarnya. HP ini juga punya street mode, di mana kita punya opsi untuk ngambil foto dengan 4 macam lensa. Terus salah satunya itu lensa tele 92 mm, kayak 4 kali zoom gitu kalau di mode biasanya. Saya suka banget dengan konsep ini. Sayangnya, shutter delay-nya masih terjadi meski dengan sensor yang lebih kecil. Hal yang sangat menyenangkan dari HP ini sebenarnya adalah desainnya gitu. Terutama desain kameranya yang cukup berbeda dari HP-HP mereka sebelumnya. Yang ini didesain kayak bulat gitu, cantik banget menurut saya, dan sangat menyatu dengan desain body keseluruhannya. Yang mana itu kayak di-co-design oleh mantan desainernya Gucci, Matteo Menotto. Desain kamera baru ini sebenarnya kayak cukup besar gitu ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, sangat nyatu dengan desain bodinya. Nah, seperti kata David Gadgetin, bagian belakang HP ini kelihatan mahal. Tapi kayak menurut saya, ini bukan cuma kelihatan mahal, tapi juga elegan gitu. Bodinya tuh kayak dibalut dengan kulit yang dengar-dengar vegan base gitu. Sangat ubud banget, dan juga cukup enak buat dielus-elus gitu. Terus ada semacam jahitan yang ngelilingin kameranya, tapi kalau diraba-raba gitu kurang berasa gitu kedalamannya gitu. Garis sepanjang bodinya tuh juga sangat menarik gitu di mata. Sayangnya ketika dipegang gitu ya, bobotnya tuh kan agak ringan gitu, jadi kayak nggak sepremium looks-nya gitu. Terus dari depan, HP ini berasa sama dengan HP-HP lainnya meski layarnya cukup gede ya, 6,7 inch dengan AMOLED panel. Terus sisi curve-nya tuh bikin HP ini agak licin buat dipakai motret. Jadi kayak saya tuh sering kayak slip-slip gitu. Reach-nya juga buat jari-jari orang Asia yang pendek-pendek ini agak ketinggian gitu buat mencapai bagian atas dengan pemakaian satu tangan gitu. Jadi enaknya tuh kayak ya 2 tangan. Anjay, tumben banget nih ngomongin body banget. Tapi nggak apa-apa kan ya? Karena ini bodinya sangat menonjol gitu. Jadi kalau sampai nggak diomongin kayak mubasir aja gitu ya. Gimana ya, mungkin hanya desain ini yang bikin harga kamera ini berasa worth to buy. Emang kameranya kenapa? Nggak apa-apa, kameranya nggak apa-apa banget sih. It's alright. Tapi dengan harga 7 juta, saya sejujurnya mengharapkan ada sesuatu yang lebih dari itu. Kenapa? HP ini punya 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan. Kamera utamanya pakai sensor Samsung ISOCELL 200 megapiksel, HP3, dan juga 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Kamera belakang utamanya pakai lensa 23 mm 1,69 dengan Super QPD autofocus dan Super OIS, sebuah fitur OIS dengan kecepatan reset lebih cepat 40% dari generasi terdahulunya. Dan ini juga pakai 4-axis gyro based stabilization. Kamera utama HP ini bisa nge-shot high-res mode di 200 megapiksel dan juga 50 megapiksel. Sensor Samsung ini bikin HP ini bisa mengusahakan zoom 2 kali dan 4 kali tanpa kehilangan kualitas foto. Dan juga berfungsi buat mendukung fitur auto zoom. Jadi HP ini bisa nge-crop subjek dan bikin kita tetap di tengah frame. Sementara kamera ultrawide-nya pakai Sony IMX355 8 megapiksel dengan lensa ekuivalen 16 mm di f2,2. Kamera ketiga adalah makro 2 megapiksel dengan sensor Galaxy Core GC02 M1 f2.4 dan juga titik fokus 4 cm. Nggak bisa video dan juga nggak bisa night mode. Kamera selfie-nya pakai 32 megapiksel Sony IMX615 ekuivalen kayak 21 mm gitu dan f2.45.
Oke, intinya performance kameranya ini gimana ya? Agak laggy di opening dan shutternya. Mungkin ini lebih ke masalah prosesor aja ya. Dalam buka menu, HP ini di luar kamera nggak terlalu berasa gitu ya. Tapi begitu buka kamera, ada sedikit waktu menunggu yang terjadi. Dan secara default, fitur AI-nya itu hidup ya. Yang mana kalau kalian tahu saya nggak terlalu suka gitu kan. Jadi itu selalu saya matikan pertama kali membuka kameranya. Tapi tetap aja nggak membantu speed opening kamera apps-nya. Kameranya ada 4 mode zoom, dari ultra wide 0,6, lalu 1 kali, 2 kali, dan 4 kali. Sementara raw photosnya hanya tersedia di kamera utama. Pro mode-nya juga kita hanya bisa pakai 2 kamera, yaitu kamera utama dan ultra wide. Which is ini ya wajar ya, karena ini kan 2 kamera fisiknya yang paling bagus gitu. Fisik. Terus di apps kameranya ada sebuah fitur lucu yaitu street mode, yang mana itu kayak ya bisa dibilang kayak reskin aja gitu, dari 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 4 kali itu kayak di reskin ke 16 mm, 23 mm, 46 mm, dan juga kayak ya 92 mm gitu. Kamera utamanya secara otomatis akan nge-save filenya ke dalam file 12,5 megapiksel. Tapi jujur aja nih ya, di cahaya yang cukup, kamera utama HP ini bisa bikin hasil foto yang menyaingi hasil-hasil kamera flagship. Wow, detailnya tuh kayak luar biasa. Untuk ukuran 7 juta ya, ini noise-nya kayak rendah banget, terus kontrasnya bagus, dynamic range-nya bagus aja sih, tapi nggak sampai kayak S23. Tapi hampir mendekati, hampir dikit lagi. Meskipun begitu, di beberapa kesempatan hasil fotonya tuh kayak kelihatan agak overprocess gitu ya. Mungkin ini kenapa shutter delay-nya tuh kayak cukup panjang waktu kita motret gitu. Karena di setiap hasil fotonya itu kayak setiap kita motret tuh kayak ada terjadi processing yang cukup lama gitu kalau dibandingin sama misalnya Xiaomi atau Oppo dengan price range yang sama. Di beberapa foto saya ngerasain ada kayak clarity yang berlebihan di pinggir-pinggir objek maupun kayak di garis-garis gambar gitu. Tapi di bagian warna berasa juga beberapa softening yang over. Meskipun begitu, beberapa mata yang kurang terlatih mungkin akan ngerasa kalau ini kamera bisa menghasilkan foto dengan kualitas flagship. Nggak apa-apa, wajar aja, saya juga hampir ketipu. Lalu di lensa 2 kali, hasil fotonya tuh nyaris kayak deket banget dengan hasil 1 kalinya. Detailnya bagus, lalu kontras dan reproduksi warnanya sejajar dengan lensa utamanya. Nah, lensa 2 kali ini dicapai dengan nge-crop dari foto 50 megapikselnya. Jadi, inilah yang bikin pas gitu motret pakai lensa ini. Cuman delay processingnya cukup berasa setelah kita motret. Ini juga bikin ada beberapa objek bergerak yang berbayang gitu. Karena kayaknya kayak foto 50 megapiksel itu memerlukan kayak sepersekian detik untuk memproses hasil fotonya. Lensa 4 kalinya malah menurut saya sih kayak cukup bagus gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini sebuah lensa zoom dari HP seharga 7 juta. Kagetnya sih hasilnya cukup mendekati lensa utamanya dengan kontras, clarity, dan warna yang nggak jumping dari kamera utamanya. Saya rasa ya, ini hampir sebagus lensa 3 kalinya S23 Ultra. Dynamic range-nya cukup lebar dan clarity-nya tuh nggak tebal. Jadi nggak bikin hasil fotonya itu berasa dari digital zoom yang kadang diproses ulang ya dengan dikasih sharpness tambahan dan juga kayak contrast stacking. Portrait mode-nya buat saya lebih baik daripada beberapa HP di kelas ini. Warnanya tuh kayak sangat real gitu ya. Dynamic range-nya sangat bagus, tapi dengan auto HDR yang aktif banget, yang mana sebenarnya saya nggak suka gitu. Terus kalau foto membelakangi cahaya, potret itu kayak agak noise gitu, dan terproses terlalu keras, sehingga bikin detailnya itu kayak agak soft. Tapi sekali lagi, separasinya ciamik, dan blurnya ya sangat masuk akal lah. Kamera ultrawide-nya ini mungkin bisa dibilang agak maksa ya untuk ngikutin kamera utamanya. Tapi saya pikir ini adalah sebuah usaha yang baik, karena hakikatnya, memang harusnya hasil foto di setiap lensa atau focal range itu haruslah konsisten. Meskipun 8 megapiksel, tapi prosesornya itu mengambil langkah yang tepat buat nyamain kayak saturasi, white balance, dan juga mengorbankan detail. Hasilnya memang tidak maksimal karena terdapat beberapa titik noise yang kayak cukup berat gitu ya. Tapi sekali lagi ini sebuah nice try untuk processing unitnya. Dan inilah yang menurut saya kamera Logic yang baik. Hasil kamera low light atau night mode-nya buat saya adalah sebuah nilai jual yang bagus untuk kamera ini. Di beberapa kesempatan dengan kayak cahaya yang agak kurang gitu ya, atau kayak dalam ruangan gitu, kamera HP-nya akan otomatis mengubah diri ke mode night. Dan hasilnya sangat oke sih. Dynamic range-nya luas, saturasinya oke, dan noise-nya sangat tipis. Sementara,
Kalau kita mencoba memotret di cahaya kurang dengan mode kamera biasa tanpa night mode, hasilnya akan lebih tajam sih, cuman ya mengorbankan dynamic range yang luas, jadi dia kan agak ada beberapa lampu-lampu yang kayak meledak gitu. Oke, selanjutnya adalah fitur videonya, yang mana buat saya adalah salah satu yang terbaik di price range ini. Sayangnya di kamera utama hanya bisa nge-shoot 4K di 30 fps dan Full HD 60 fps maksimal. Di lensa ultrawide dan selfie hanya bisa Full HD 30 fps, nggak bisa 4K sama sekali. Sebenarnya ada fitur ultra stabil untuk kamera utamanya, tapi hanya bisa di Full HD 60 fps dan sensornya tuh kayak ke crop banget. Seperti yang saya bilang tadi, hasil video 4K dari kamera utamanya itu sangat oke. Detailnya itu sangat luar biasa untuk ukuran HP harga segini ya. Lebih bagus daripada A54 dan hampir mendekati S23. Jangan marah, tapi begitulah. Warnanya itu sangat cerah gitu, dan dynamic range-nya itu luas, dan saya suka banget semua reproduksi visual yang dihasilkan di video gitu. Stabilisasinya di Full HD pun sangat sempurna kalau saya lihat. Saya bisa bikin kamera movement yang soft di sini, apalagi kalau misalnya saya slow-mo di editing misalnya gitu. Dan saya yakin kalau mode ini dipakaikan lensa yang cukup ngezoom gitu ya, kameranya bakal bisa bikin shot yang sinematis. Zoom lensnya di video bisa dibilang apa ya? Kepake lah. Kalau cuma buat nonton di HP sih kayaknya sih oke-oke aja ya. Baru kelihatan artefak atau noise-nya itu kalau buka di layar yang gede kayak di monitor gitu misalnya. Oke, terakhir ada beberapa gimmick yang dimasukkan Realme di HP ini, yaitu watermark Lonely Planet dan juga watermark Street Mode, yang mana buat saya ini bagus sih sebenarnya kalau buat gimmick gitu ya. Cuman ini waktu kita motret tuh kayak berasa ada processing yang cukup lama, itu jadi kayak makin lama gitu. Sepersekian detik sih, tapi ya cukup berasa gitu ya. Watermark Lonely Planet ini sebenarnya adalah kolaborasi Realme dengan Lonely Planet yang dikenal dengan foto-foto street dan landscape-nya yang sangat ciamik. Sayangnya kolaborasi ini berasa kurang maksimal buat saya ya. Karena selain watermark-nya bikin shutter lag yang lumayan ganggu buat saya, kolaborasi ini sama sekali nggak ngelibatkan kayak tuning warna tertentu di image processing-nya. Jadi bisa dibilang ini sebuah potensi yang sebenarnya agak-agak kebuang gitu ya. Mending lah kalau pakai watermark itu untuk sebuah mode tersendiri yang hasilnya dicune oleh pihak Lonely Planet, atau misalnya ada filter tersendiri gitu yang bikin warna landscape yang mendekati hasil-hasil foto Lonely Planet yang luar biasa itu. Selain itu, mode street dan watermark-nya ini hanya sekedar ganti skin mode kameranya gitu, dari ya kali 1, kali 2, kali 4 gitu ke 46 mm dan 92 mm gitu. Dan bikin ada kayak roda perpindahan lensa yang sebenarnya cukup seamless gitu. Tapi ini bagus, cuman kayak gimana ya saya bilang ya? Street fotografi buat beberapa fotografer adalah hal yang sebenarnya kayak cukup sulit gitu ya. Bahkan buat saya, banyak elemen street fotografi yang saya nggak bisa lakukan di lapangan. Meski saya ngerti dan kebayang buat mendekati orang atau mencuri momen dari sebuah kejadian yang cukup cepat misalnya. Nah, hal-hal semacam ini biasanya terbantu dengan kamera dengan resolusi besar atau lensa panjang misalnya. Selain itu, shutter delay yang cukup lama ini bikin saya sering kehilangan momen, yang mana biasanya di street fotografi ini adalah hal yang cukup krusial. Buat saya, gimmick street foto ini akan lebih bagus dan bisa dijual banget kalau saja shutternya bisa dipakai memotret dengan cepat. Bahkan di Pro Mode, meski shutternya sedikit lebih cepat dan waktu processingnya yang cukup singkat, tetap nggak bisa memberi hasil yang maksimal gitu ya. Sebagai fotografer, harapan saya tuh cukup besar gitu kepada alat yang saya pakai untuk bantu saya bikin foto bagus sesuai dengan visi saya saat itu yang saya bayangin di kepala. Bukan hanya dengan watermark yang keren gitu. Karena mostly abis itu kita bakal ngedit fotonya ya. Jadi kalau bisa sih ada opsi juga buat nambahin watermark di apps foto galeri, biar kita bisa nambahin watermark keren ini ke foto yang sudah kita edit. Gimana? Itu kan ya win-win lah ya. Oke, kesimpulannya saya suka hasil foto kamera ini. Videonya juga. Hanya saja HP ini cukup sulit untuk digunakan langsung dari kantong saat kita melihat sebuah momen dan pengen menangkap momen itu dengan cepat, yang mana itu adalah salah satu elemen terpenting dalam street fotografi. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.